Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran PKK, Produk Kreativitas dan Kewirausahaan SMK Setiabudi untuk semester 1 ini. Nah, ini akan melanjutkan dari materi yang kemarin udah di video sebelumnya udah di bab 2. Dia sudah menyelesaikan bab 2, yaitu masalah tentang proses produksi. Nah, sekarang karena kita sudah sudah menyelesaikan proses produksi. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya, itu adalah tahap pengujian dan evaluasi produk. Nah, di sini tujuan belajar itu adalah kalian itu bisa memahami apa itu hakikatnya pengujian produk dan mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk dan memahami standarisasi dan sertifikasi produk dan proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu atau QC, quality control. Nah, jadi kemarin kita sudah di video sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa itu produksi. Produksi itu produksi itu proses di mana kita membuat produk yang akan kita buat, seperti itu. Jadi istilahnya, taruhlah kita bikin produk HP gitu kan, HP atau laptop komputer. Maka gimana ada prosesnya. Prosesnya pertama kita perencanaan dulu, setelah itu perencanaan tentang bahan baku, setelah itu konsep dan proses kerja, SOP, setelah itu baru pelaksanaan proses produksi. Nah, seperti itu. Nah, ketika proses produksinya sudah berjalan dan ada produk yang sudah jadi, taruhlah HP gitu kan ya. Nah, kita harus ngecek apakah si produknya kita ini itu posisinya ini sudah bisa digunakan atau bisa layak digunakan oleh pengguna atau klien atau tidak, seperti itu. Nah, untuk itu kita harus pelajari apa sebenarnya hakikatnya dari hakikatnya dari pengujian produk. Loh, Bu Mega mau dipakai? Kelas apa? Oh, akuntansi. Oh. Oh ya, maaf, ini sedikit tanya dari Bu Mega. Ternyata kelas sebelah, bukan kelas ini. Oke, lanjut ya. Jadi untuk pengujian produk ini pada dasar pengertiannya itu adalah kegiatan untuk menjamin kualitas produk di dalam pasar ketika masuk ke dalam pasar. Sebelum produk ini dipasarkan, yang dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk ini dilakukan untuk pengukuran sifat dan kinerja produk, sehingga apakah produk tersebut sesuai dengan standar atau tidak. Standarnya ini standarnya apa? Standar yang sudah kita tentukan ketika awal produksi. Awal produksi kita sudah menentukan bahwa standarnya, taruhlah HP ini itu harus memiliki 4 kamera atau 3 kamera yang sudah memiliki 3 kamera yang sudah berfungsi dengan baik masing-masing fungsinya. Mungkin yang satunya telefoto, satunya RGB, satunya lagi untuk foto yang resolusi besar, seperti itu. Atau dengan mungkin layarnya sudah benar apa enggak, ada depth pixel apa tidak. Setelah itu mungkin kayak di baterainya ini sesuai dengan kapasitasnya atau tidak, dicas bagus daya charge-nya bagus apa tidak, seperti itu. Jadi kita harus pada awal produksi kan kita sudah merencanakan tentang bagaimana kapasitas dan kualitas produknya. Kita harus sesuai standar dari produknya kita ini, direncanakan di awal gitu kan. Nah, setelah itu kita uji bahwa produk yang dibuatnya ini sudah sesuai dengan standar yang kita tentukan sebelumnya apa tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tujuannya pasti untuk memastikan produk ini memenuhi syarat spesifikasi atau tidak gitu kan. Tadi spesifikasi atau syaratnya yang kita tentukan dari awal perencanaan produksi. Setelah itu memastikan produk ini berjalan dengan standar atau pembuktian demonstrasi produknya ini bisa digunakan dengan baik atau tidak gitu kan. Entah itu operating sistemnya berjalan baik atau tidak, aplikasi dalamnya, taruhlah HP ini bisa jalan atau tidak gitu kan. Karena kalau seandainya ketika taruhlah nanti dipasarkan, sudah dijual atau dibeli oleh pembeli, kok ternyata ada cacat dalam produksi, maka adalah tugas kita untuk meretur barang dan memberikan barang yang asli. Itu kan malah bikin rugi dalam sektor produksi gitu ya. Jadi istilahnya sebelum bisa mungkin sebelum ini produksi
barang produksinya kita itu keluar ke pasar, kita harus memastikan bahwa yang namanya produknya kita ini sesuai dengan standarnya yang sudah kita tentukan di perencanaan awal produksinya kita dulu. Nah, di sini ada banyak selain itu memastikan menyediakan data standar, kepentingan ilmiah, teknik dan kegiatan jaminan mutu, menentukan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir, dan lainnya bisa dibaca di modul yang saya bagikan di classroom itu ya. Nah, kegunaannya meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan, produk juga lebih unggul dibandingkan produk pesaing, dapat mengukur kadaluarsa dari produk terutama untuk penyimpanan, terutama ini kalau seandainya mungkin untuk produk-produk makanan seperti produk-produk makanan, karena yang namanya produk makanan kan ada yang namanya self age atau umur di tempat jualan gitu kan. Jadi itulah kenapa, karena yang namanya makanan kan ada yang namanya kadaluarsanya atau basinya gitu kan. Contoh kayak roti yang istilahnya roti yang istilahnya fresh bake itu tidak bisa lebih dari 2 sampai 3 hari. Kalau seandainya udah lebih dari 2 sampai 3 hari maka sudah stale atau istilahnya bisa berpotensi untuk jamuran. Nah, gitu. Bisa kadaluarsa bisa basi makanannya. Atau mungkin untuk produk-produk yang istilahnya bisa disimpan dengan shelf life yang lama gitu kan. Mungkin kayak makanan ringan itu bisa sampai 1 bulan 2 bulan istilahnya, bahkan bisa sampai lebih, sampai 6 bulanan itu bisa di shelf di rak jualnya retail gitu kan. Nah, ini gimana tapi untuk bisa mendapatkan shelf life yang istilahnya panjang kan sebelumnya kita harus cek dulu apakah istilahnya barangnya kita ini atau produknya kita ini bisa tahan lama dengan cara mengecek bahwa mungkin kemasannya. Nah, gitu. Kalau istilahnya shelf life lebih ke kemasannya ini airtight apa tidak, istilahnya sudah kedap udara bener apa enggak gitu. Atau mungkin kalau untuk bahan makanan istilahnya memang shelf-nya rendah, biasanya yang memang yang dicek itu adalah produknya ini sudah kualitasnya udah bagus apa enggak. Taruhlah rotinya potongannya udah bagus apa belum gitu kan, mengembangnya udah bagus apa belum gitu kan, rasanya gitu kan, seperti itu. Saya itu untuk berdebat terkait harga, merek, kualitas kemasan gitu kan, karena kadang-kadang itu juga ada beberapa produk yang gini, contoh kayak produk makanan di supermarket gitu kan. Produk makanan di supermarket itu ada beberapa yang kalau dilihat, contoh kayak produk daging atau produk ikan gitu kan, itu ketika kita dilihat barangnya itu antara barang meskipun istilahnya sama-sama taruhlah di kemasannya itu sama-sama taruhlah daging tenderloin gitu kan, atau daging sapi istilahnya paha atau daging ayam paha semua gitu kan. Itu antara produk satu dan produk lain itu berbeda harganya. Di sini ada yang harganya cuma 26, di sini ada cuma 25 gitu kan. Coba beda 1.000 gitu. Lah beda 1.000-nya dari mana? Lah ini karena ketika disesuaikan dengan standarisasi produk, karena yang 25.000 ini kurang berapa gram gitu kan. Kalau istilahnya berapa gram kok istilahnya ini kok diberikan 25, nanti istilahnya tidak sesuai dengan standarisasi dan dinilai curang gitu kan. Karena yang namanya kayak swalayan ini kan diawasi oleh Badan Retail Nasional gitu kan. Ada juga Biro Dagang gitu kan, yang mengatur perdagangan di dalam negeri gitu kan. Jadi istilahnya ya kalau seandainya kok membandrol harga yang tidak wajar gitu kan, terutama untuk produk-produk yang istilahnya produk-produk untuk produk-produk yang istilahnya ini livestock gitu kan ya, istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan, itu nanti bisa ada urusannya juga banyak. Jadi istilahnya standarnya ini juga tidak serta-merta dari kita, tapi juga menganut pada regulasi yang ada di regulasi yang ada di yang mengatur produknya kita. Contohnya mungkin kayak produk makanan gitu kan, produk makanannya harus kayak gimana gitu kan, ada standarisasinya gitu, dan juga mengenai tentang harga seperti itu. Nah, setelah itu untuk memantau kualitas produk, istilahnya kualitas produk yang istilahnya output keluaran dari istilahnya usahanya kita itu meningkat atau stagnan. Kalau menurun jangan sampai gitu. Kalau seandainya istilahnya kualitasnya produk kita kok menurun ya, berarti ada yang salah dengan istilahnya usahanya kita gitu. Jadi istilahnya ternyata di proses penggorengan
ayam geprek ternyata ini kurang kurang mateng, atau istilahnya ternyata gosong gitu. Atau ternyata penggunaan tepung tepung coatingnya terlalu kurang atau berlebihan seperti itu. Kan bisa saja. Jadi istilahnya quality control ini harus dilakukan supaya apa? Biar kita tetap istilahnya istilahnya standarisasinya kita kan pasti diingat bahwa oh, ayam geprek ini istilahnya porsi ayamnya itu selalu pas gitu kan, nggak banyak nggak lebih gitu kan. Kalau malah kelebihan nanti kan istilahnya malah dianggap ini apa malah murahan gitu kan. Nah jadi istilahnya ini adalah kegunaan pengujian produk gitu ya. Jadi istilahnya tadi yang penting pada dasarnya pengujian produk ini fungsi utama itu adalah untuk mengecek apakah barang kita itu layak edar atau tidak, layak jual atau tidak, sesuai dengan standar yang kita rencanakan sebelumnya, mengacu kepada regulasi yang ada di produk yang kita jual tadi gitu kan. Nah, pihak yang berperan dalam pengujian produk ini ada beberapa ini apa namanya pihak. Yang pertama pasti pemerintah, contohnya ya kayak apa namanya ini apa namanya yang buat apa namanya badan bukan komoditi ya, tapi istilahnya apa namanya emang kayak menteri di bawah menteri perdagangan itu kan ada itu istilahnya biro yang menangani tentang ini apa namanya standarisasi produk-produk yang nasional, karena di sini ada SNI gitu kan. Jadi produk-produk yang istilahnya harus yang beredar di Indonesia paling tidak itu harus memiliki udah memenuhi standar nasional Indonesia, terutama untuk produk yang istilahnya sudah masuk retail itu maksudnya ya kayak Swalayan, Alfamart, Indomaret, ada Swalayan gitu kan. Itu harus memiliki standarisasi yang sudah sesuai dengan pemerintah gitu. Jadi pertama kali istilahnya taruhlah kalian istilahnya bikin produk makanan gitu kan, kalian pengen masukkan ke dalam apa namanya retail ada Swalayan kan, berarti ada beberapa istilahnya badan pemerintah yang harus kalian datangi untuk mengetes apa namanya si makanan kalian ini layak edar di Swalayan atau tidak. Pertama ya status standarisasi, yang satu pasti BPOM pertama ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setelah itu yang kedua itu keseringan itu adalah MUI biasanya itu adalah untuk standarisasi halal. Kalau seandainya mungkin kalian pengen supaya makanan kalian itu standarisasi halal, jadi nggak salah itu kan. Setelah itu yang terakhir yang pasti itu adalah SNI ini maksudnya itu adalah untuk standarisasi tentang produknya, keseluruhan produk. Kalau BPOM kan istilahnya BPOM kan cuma ininya aja apa namanya makanannya ini kandungannya apa aja, apakah ada yang istilahnya berbahaya atau tidak gitu kan, ada kandungan gizinya apa aja dan berapa aja gitu. Nah kalau apa namanya badan standarisasi nasional itu fungsinya itu adalah untuk si produknya kalian itu sudah sesuai dengan standar nasional, terutama untuk ya nggak cuma isi makanannya tapi juga mulai dari kemasan gitu kan, distribusi gitu kan. Jadi istilahnya untuk pertama kali istilahnya kalian harus memenuhi standar tersebut. Terus badan kedua yang istilahnya juga bisa yang harus istilahnya melakukan QC atau quality control, pengecekan kualitas produk, pengujian produk di tiap produksinya pasti adalah kitanya sendiri. Taruh di sini ada perusahaan istilahnya ya. Jadi kita sendiri istilahnya usahawan, istilahnya kita harus harus tiap kali membuat produk kita harus mengecek produknya kita itu sudah layak atau tidak gitu kan. Kita istilahnya sama pemerintah itu cuma awal-awal aja istilahnya, dan istilahnya memang ada istilahnya pengecekan berkala, mungkin setahun sekali gitu kan, apakah masih standar atau tidak gitu kan. Tapi tiap kali kita membuat produk, kita harus wajib untuk melakukan pengujian produknya kita agar bisa layak masuk dalam pasar gitu kan. Contohnya istilahnya ya kayak tadi ya kayak produk makanan istilahnya kita sudah standarisasi bahwa makanannya kita itu beratnya itu segini 100 gram misal. Kok ada istilahnya mungkin ada yang malfungsi di mesin
pengepakan gitu kan ternyata cuma 80 gram. Apakah harus kita istilahnya jajakan kepada konsumen? Ya kalau kalau bisa jangan. Kalau 80 gram ya harus ditarik kita kembalikan lagi ke produksi supaya istilahnya dimasukkan lagi dengan ukuran yang benar seperti supaya sesuai dengan standar. Kita harus, kalau seandainya kita tidak tepat dengan standar kita sendiri, yang repot nanti kita sendiri, karena nanti yang ngelek atau yang mengingatkan itu bisa jadi itu adalah yang ketiga, organisasi konsumen atau bahkan pemerintah. Jadi organisasi konsumen ini istilahnya adalah pengawas, ini istilah pengawas dari konsumen yang mengawasi istilahnya, oh produknya kita ini sudah standar apa tidak. Kalau seandainya kalau tidak standar dan mereka istilahnya marah, bisa saja mereka mengadu kepada pemerintah dan bisa saja memblok, istilahnya memberikan efek negatif ke produknya kita. Bisa jadi istilahnya, oh ternyata produk makanan ini ternyata sering melakukan kecurangan karena ngomongnya 100 gram ternyata isinya cuma 80 gram gitu, 20 gramnya kemana gitu kan. Jadi kan istilahnya bisa dibilang ini bisa jadi stigma negatif ke produknya kita dan bisa memberikan jadi buat barang kita itu malah nggak laku gitu, karena ada stigma negatif karena oh ini curang gitu. Jadi yang pertama istilahnya yang memang ketika pertama kali kita membuat produk memang kita harus bukan istilahnya izin dulu ke pemerintah, meminta standar ke mereka gitu kan. Nah tapi yang tiap kali kita melakukan produksi kita sendiri yang istilahnya melakukan pengujian produknya kita supaya jangan sampai kita dieleke atau kita diingatkan atau diperingatkan oleh konsumen, karena kalau kita diperingatkan konsumen itu bisa jadi bahaya karena bisa merembet kemana-mana yang bisa jadi nanti malah mempengaruhi usaha kita gitu kan. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Jadi sebelum kita diingatkan, sebelum kita dikoreksi oleh konsumen, kita harus koreksi diri kita sendiri seperti itu. Setelah itu, nah di sini ada persyaratan pengujian produk, ada peningkatan sistem, data normatif, perusahaan penelitian yang sama, uji ke lingkungan nyata, populasi sampel yang relevan, variabel kritis, dan tindakan konservatif. Nah maksudnya kayak gini. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Pertama adalah pendekatan sistem. Jadi untuk pengujian barang itu kita harus punya sistem yang sudah paten untuk menguji barang tersebut itu. Standarisasinya gimana? Contoh kayak HP ini punya standarisasi kedap air. Ngeceknya gimana? Ada ininya, ada istilahnya standarisasinya. Standarisasinya itu ada IP standarisasi ini. Standarisasi kedap air. Standarisasi kedap air. Elektronik. Nah ini ada standarisasi IP namanya. Nah kode IP. Nah kode IP di sini ini adalah menunjukkan bahwa di sini menggunakan sudah memiliki IP 68 atau IPX7 itu sudah. Nah ini adalah IP rating chart. Jadi istilahnya sudah ada sistem tertentu yang harus kita gunakan. Contoh untuk taruhlah produk elektronik, kita sudah menggambarkan bahwa HP saya ini, HP produknya perusahaan saya ini, HP Advan ini itu adalah kedap air. Nah kedap air kan harus memiliki standar. Nah standarisasinya itu adalah menggunakan yang standar istilahnya sudah diakui gitu kan. Nah contoh di sini adalah IP rating. IP rating di sini aslinya cukup mudah untuk dinilai. IP itu namanya. Setelah itu diikuti dengan angka. Dua angka ini menunjukkan kalau seandainya ada ininya menunjukkan ketahanan sampai mana. Semakin besar angkanya semakin bagus gitu kan. Contohnya kayak IP 65 berarti anti debu dan debu tidak bisa masuk ke dalam. Jadi istilahnya debu tidak bisa masuk ke dalam karena sudah bagian dalamnya sudah tertutup, sudah shield gitu ya.
tidak bisa tidak bisa kemasukan debu gitu. Setelah itu untuk yang air taruhlah di sini 5 berarti terjadi disemprotan air yang dari segala sudut. Jadi istilahnya kalau diciprati air dari mana saja ini nggak bakal masuk. Tapi ketika istilahnya udah masuk ke dalam air gitu kan nggak bisa, karena sifatnya cuma cipratan. Tapi kalau direndam nggak bisa, nanti malah masuk gitu kan, karena istilahnya kan kalau direndam kan ada tekanan airnya. Kalau disipratkan istilahnya cuma disemburkan, istilahnya cipratannya kan nggak terlalu kuat gitu, dan volume airnya juga tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi istilahnya standarisasi pendekatan sistem ini maksudnya itu adalah sistem yang kita harus memiliki sistem yang istilahnya terstandar ketika pengen menguji produknya kita. Contoh lagi kayak produk ini masker ini gimana caranya itu kita tetap tidak permeable maksudnya itu adalah bisa ditembus tidak tembus partikel udara yang besar gitu kan. Jadi kita masih bisa bernafas dengan lumayan lega di balik masker ini, tapi si masker ini tetap menjaga dari partikel taruhlah debu atau yang istilahnya kalau virus mungkin enggak ya, mungkin istilahnya bakteri yang istilahnya gede gitu kan, itu bisa terjaga dari terjaga kalau misalnya di luar itu ada kayak partikel-partikel yang bisa berbahaya gitu. Nah, jadi istilahnya ada standarisasi yang harus kalian pegang, ada sistem yang harus kalian pegang sehingga kalian untuk menentukan bahwa produknya kalian ini itu sudah pas apa belum gitu. Selanjutnya ada data normatif. Data normatif ini maksudnya adalah ada data yang objektif, menunjukkan bahwa menunjukkan emang produknya kalian itu memang bisanya segini gitu. Jadi tidak ada istilahnya sifatnya kalian tidak bohong istilahnya. Jangan sampai bohong masalah ini, karena contoh kayak kasus di Jerman. Di Jerman itu ada produsen mobil namanya VW, mungkin kalian tahu VW Kodok ya, itu produsennya adalah VW. Itu sempat punya kasus masalah mereka itu memasukkan masalah uji emisinya mereka. Jadi ternyata uji emisinya mereka itu secara kasat mata ini lolos, tapi ternyata tidak, karena mereka ini membuat sebuah sistem yang memang sengaja untuk ketika melakukan uji emisinya ini dibatasi, tapi kalau dipakai biasa emisinya jor-joran gitu. Jadi ketika pengujian ini tidak bisa menggunakan data normatif yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa produknya kalian ini sudah sesuai standar gitu. Jadi istilahnya gimana pun caranya, meskipun istilahnya ini usaha kalian gitu kan, kalian pengen dapat untung, tapi tetap biar kalian tidak kena masalah di kemudian hari, mending kalian tetap yang namanya standarisasi manut sama standarisasi yang sudah beredar gitu kan, biar tidak kena masalah tuh di produknya kalian gitu kan. Setelah itu perusahaan penelitian yang sama, produsen melakukan perusahaan riset dan kemudian produknya. Jadi istilahnya ini langkah opsi lain. Kalau mungkin kalian bisa mengundang tim ahli istilahnya, tim ahli yang istilahnya bisa melakukan pengujian di produk yang sama gitu kan. Jadi taruhlah kalian punya rekanan perusahaan melakukan melakukan pengujian, mereka melakukan produksi barang yang sama, taruhlah sama-sama HP, kalian bisa kerjasama dengan mereka bahwa saya pengen nguji ini kedap air, atau nguji baterai HP, atau nguji kamera gitu kan. Nah, kalian bisa istilahnya kerjasama dengan mereka istilahnya untuk melakukan pengujian yang yang sebenarnya gitu kan, dan mungkin bisa dibandingkan dengan produknya mereka, sehingga kalian bisa menolak ukur bahwa kekuatan dari produknya kalian itu di mana gitu. Sudah benar apa enggak desainnya kita gitu. Saya itu uji lingkungan nyata itu maksudnya ya dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Contohnya ya kayak tadi istilahnya ya kayak uji kedap air, setelah itu mungkin uji kamera. Kan nggak mungkin istilahnya uji kedap air tapi istilahnya airnya bohongan, kan nggak. Istilahnya yang pasti ya pasti dicelupin air gitu kan. Pertama diciprati dulu, ciprati nggak apa-apa, ternyata setelah itu disemprot pakai keran, ternyata nggak apa-apa, baru dicelup kok mati, berarti nggak sampai kuat, cuma kuatnya sampai disemprot aja gitu kan. Nah gitu. Saya itu yang selanjutnya adalah populasi sampel yang relevan. Jadi gini, ini yang rada penting. Ketika kalian melakukan pengujian barang, kalian tidak serta-merta menguji semua barang. Sekali lagi ya, ini sebagai
pengecapan karena mungkin berarti dipikirkan kalian, wah kalau produksi berarti semua berarti harus dilakukan pengujian Pak, berarti makan waktu Pak. Kalau taruhlah kayak kita bikin ayam goreng sampai ratusan, kita harus ngecekin satu-satu, ya enggak, kalian ngecekinnya cukup satu istilahnya sampel yang relevan, taruhlah dari 100 ini kalian ambil 5 gitu kan, 5 secara random, atau mungkin istilahnya HP pada satu hari itu kalian produksi sampai 50 sampai 100, kalian ambil aja istilahnya ambil istilahnya 5 gitu kan, 5 kalian cek benar-benar produksi tersebut istilahnya sudah sesuai standar atau tidak kan. Jadi istilahnya tidak semuanya, kalau semuanya ya makan waktu pastinya ya. Ini jangan salah apa ya, karena ketika proses pengujian maka kalau produknya sudah diuji berarti kan produknya ini udah istilahnya tidak pure ya, istilahnya tidak lawak, tidak murni lagi gitu kan, karena sudah ditaruhlah HP sudah disemproti, itu kan kalau saya dikasihkan ke konsumen ya juga tidak etis juga kan. Jadi dari semua produk yang kalian buat pada hari itu kalian ambil aja sampel yang istilahnya relevan, istilahnya taruhlah tidak bisa sehingga sampel tapi jangan cuma taruhlah dari 100 cuma ngambil satu ya, tidak, istilahnya kalian tetap ngambil taruhlah 5 gitu kan, 5 dari 100 ini kalian ambil sampel yang istilahnya kalian lihat bahwa ini kayaknya udah yang paling bagus, tapi ini yang istilahnya lumayan jelek. Nah kalian bandingkan istilahnya sampel yang istilahnya lumayan jelek sekalipun, tapi kalau saya lulus uji berarti kan yang bagus ini kan juga harusnya lulus uji gitu kan. Jadi istilahnya membandingkan antara istilahnya produk sampel yang istilahnya paling bagus dengan paling jelek ini relevan apa tidak dengan keseluruhan yang ada di yang kalian produksi pada waktu itu gitu. Setelah itu ada variabel kritis dan tindak konservatif, maksudnya itu adalah di sini ya tadi variabel kritis adalah ketika kalian itu menguji, kalian harus menguji variabel itu, mengujinya ini ya dari variabel yang istilahnya tertinggi sampai yang terendah. Jadi istilahnya yang paling bagus ini kalian lihat dari yang paling bawah istilahnya kok sudah sesuai standar, berarti harusnya yang istilahnya yang lumayan bagus, kelihatannya bagus dari luar dalam gitu, harusnya juga udah bisa memenuhi standar gitu kan. Setelah itu tindakan konservatif adalah gini, kalau seandainya memang terjadi istilahnya ada beberapa produk yang tidak sesuai standar, maka kalian harus istilahnya harus mawas diri dalam artian gini. Jadi istilahnya dicatat, dilaporkan, dilaporkan ke dalam forum usaha gitu kan. Jadi istilahnya untuk menemukan permasalahannya itu di mana, kok bisa ya istilahnya taruhlah HP ternyata ada, saya mendapatkan di pengujian produknya saya ini kok ada ininya, ada ada ternyata baterainya kok rada lemot gitu kan Pak, ternyata baterainya rada lemot, masalahnya di apa gitu kan. Jadi istilahnya ketika didiskusikan bisa ngambil solusinya, ternyata memang ada kesalahan di sini, berarti kita harus melakukan ini gitu. Jadi tindakan konservatif itu adalah ketika evaluasi kita tidak serta-merta istilahnya produknya ini langsung ditarik, tapi ketika kita tarik barangnya kita juga harus meneliti kesalahannya kita itu apa gitu. Jadi istilahnya kesalahan kita mungkin ternyata ini baterainya pemasangan baterainya kurang pas, atau memang pada dasarnya bahan baku baterainya ini dari sananya itu memang udah jelek, berarti kan istilahnya kan kita harus lobby ke istilahnya rekanan kita untuk yang baterai ini supaya memberikan produk yang lebih bagus lagi ya gitu. Nah jadi istilahnya tadi ya, jadi istilahnya gimana kalian itu menguji produknya kalian supaya layak industri, mulai dari awal istilahnya kalian kalian sesuaikan dengan standarisasi nasional dari pemerintah dan badan-badan yang berwenang. Setelah itu kalian uji sendiri tiap kali produksi, dan kalian ya istilahnya ambil sampling aja, nggak usah semuanya gitu kan, sudah sesuai atau tidak dengan standarisasinya yang kita tetapkan gitu kan, mulai dari standarisasi nasional, standarisasi istilahnya yang internasional yang patut untuk istilahnya sepadan dengan istilah yang kita juga pakai gitu kan. Dan kita harus juga konservatif maksudnya itu adalah kita juga harus mawas diri kalau seandainya memang ada kesalahan, kita harus evaluasinya di mana kesalahannya. Kalau seandainya ada solusi, maka kita akan terapkan di produksi selanjutnya seperti itu. Jadi biar kita ada yang namanya progres, pergerakan menuju yang lebih baik seperti itu ya. Nah seperti itu untuk bab ketiga, masalah pengujian dan evaluasi produk. Untuk selanjutnya
Nanti kita akan lanjutkan ke bab keempat, yaitu masalah bab keempat itu kalau masalah itu adalah produk dan jasa. Mungkin nanti akan saya pisah menjadi dua video lagi, masalah apa itu produk dan apa itu jasa. Itu ya. Untuk video kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.